Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau sharing perlengkapan apa aja nih yang perlu dibawa untuk ke rumah sakit. Nah, di sini aku disclaimer dulu bahwa tidak semua rumah sakit memerlukan hal yang sama gitu kan ya. Pasti berbeda-beda. Cuman di sini gambaran secara singkatnya gitu kan, sesuai pengalaman pribadi aku di kehamilan yang pertama dan untuk kelahiran khususnya di rumah sakit Santosa gitu kan. Nah, jadi di sini yang pertama aku bagi 3 kelompok. Jadi yang pertama itu perlengkapan untuk baby, perlengkapan ibunya, kemudian perlengkapan ayahnya gitu. Nah, untuk perlengkapan yang pertama yaitu untuk perlengkapan babynya, apa aja yang aku bawa dan aku butuhin itu adalah yang pertama itu 1 set baju untuk pulang. Nah, 1 set baju untuk pulang ini tuh kita satuin masukinnya ya. Jadi di sini ada bedong, kemudian ada bajunya. Aku di sini pakai baju jumpernya yang 1 set gitu sama bedongnya. Kemudian ada sarung tangan, sarung kakinya, ada kaos dalam, sama ada topinya gitu. Nah, kenapa di sini aku pakai kaos dalam? Karena kan memang udah tidak dianjurkan untuk memakai gurita. Sejak anak yang pertama pun aku nggak pakai gurita, jadi udah pakai kaos dalam newborn gitu, biar lebih anget. Nah, ini untuk perlengkapan pulangnya. Nah, udah 1 set untuk baju pulang baby kita, ditambah lagi adalah selimutnya. Selimut untuk pulangnya itu aku di sini pakai underwear dari Maison gitu, Maison Elmesar. Nah, di sini tuh ini bekas anak aku yang pertama, jadi aku nggak beli lagi. Ini tuh kepake banget, jadi ini sebagai selimut gitu kan, sebagai upper menyusui juga bisa, cuman emang agak tebal kalau sebagai upper menyusui. Nah, ini biasanya aku satuin sama 1 set baju untuk pulangnya gitu. Aku kasih ke perawatnya ketika babynya udah mau pulang gitu kan sama aku. Biasanya aku kasih ini untuk pulangnya. Kemudian di sini aku ada Pampers sama ada tisu basah. Ini tuh ketika bayi lahir, nah biasanya kan itu pakai baju dari rumah sakit dulu kalau di Santosa itu. Nah, kalaupun kita mau pakai baju sendiri yang kita bawa itu bisa kita kasihin sebelum kita lahirannya gitu kan, kita kasihin. Nah, di sini Pampers sama tisu basah pun ini akan diminta ketika bayinya sudah lahir. Jadi untuk selama disimpan di ruangan bayi langsung pakai pospak sekali pakai kan, ditambah nanti diminta untuk tisu basahnya. Jadi ini paket nanti biasanya dikasih pada saat awal bayi kita lahir gitu. Kemudian aku juga bawa, kalau untuk alat mandinya itu silakan kalau misalkan ada yang mau bawa sabun sampo khusus gitu kan yang kita sediakan. Cuman aku nggak bawa karena yang sebelumnya pun karena cuma 1 hari juga. Terus pakai yang di sana aja gitu. Cuman di sini aku cuman bawa diaper cream sama baby oil, minyak telonnya aku bawa yang roll-onnya gini biar lebih kecil aja, praktis gitu kan. Ini kalau biasanya pas lagi dikasih ke aku gitu, misalkan aku cek takutnya ada ruam gitu kan, atau misalkan biar hangat aku suka olesin babynya gitu. Nah, ini jadi aku cuma bawa 2 macam, diaper cream sama baby oil, minyak telon. Kemudian aku bawa selampe. Ini tuh penting banget karena kan pada masa-masa awal menyusui beberapa ada yang udah keluar asinya, ada yang belum. Alhamdulillah aku kalau misalkan aku bersihin gitu kan suka ada yang keluar juga gitu. Dan di kehamilan pertama, anak aku pertama ketika dikasihin ke aku, alhamdulillah pas nyusu udah ada gitu. Dan ini selampe penting banget, takut-takut emang ada gumoh gitu kan bayinya. Jadi kita perlu bawa selampe. Aku di sini cuma bawa 3 selampe. Selanjutnya aku bawa cadangan baju 2 pasang sama bedong 1. Ini kenapa aku bawa cadangan? Karena takutnya memang perlu gitu kan, ketika udah pakai baju ganti aku ternyata kotor, ternyata gumoh gitu, aku bawa gantinya. Ataupun misalkan ketika sejak awal mau pakein baju yang dari aku pun aku udah ada persediaan. Jadi total sebenarnya aku bawa baju untuk baby itu adalah 3 set.
Jadi 3 set baju, celana, tasan gitu kan. Kalau ini aku bawa celana 2, celana yang panjang, kemudian ada baju panjangnya juga aku bawa 2, sama bedongnya aku bawa 1, sarung tangan sama topi juga, sama kaos dalam newbornnya. Jadi ini sebagai buat persediaan aja, jaga-jaga gitu, jangan sampai bawa cuman 1 banget gitu kan. Jadi perlu bawa cadangan lebih dari 1. Dan dikhawatirkannya juga, kita kan nggak tahu ya rencananya kita lahiran secara normal gitu kan, takutnya selama proses persalinannya ada hal yang menyulitkan, yang mengharuskan kita harus SC gitu kan ya, amit, dan ataupun misalkan babynya harus perlu rawat berapa hari gitu kan. Jadi memang ini perlu bawa cadangan gitu. Nah ini untuk barang-barangnya aku masukinnya, aku langsung satu paket gitulah. Jadi memudahkan dalam nanti ketika suami aku nyari pakaiannya gitu. Jadi ini aku pakai travel bag gitu. Nah ini travel bag yang pertama itu aku pakai buat yang pulang. Jadi buat yang pulang ini aku pakai di sini si travel bag selimut, kemudian bajunya aku satuin di sini. Dan kita tuh perlu banget ketika habis packing ini tuh kita langsung sharing juga sama suami, kita kasih tahu juga kita bawa apa aja, kita kasih tahu tempat-tempatnya, kita nah ini untuk set pulangnya aku sama si diaper creamnya di satu kantongin. Kemudian untuk pampers sama ininya pun sama ya. Nah jadi itu aja perlengkapan yang baby aku butuhin. Terus aku packingnya itu aku satu-satunya sesuai dengan kebutuhan yang nanti biar memudahkan suami aku buat bawa atau buat nyari. Jadi di satu tempat travel bag ini aku simpen buat si perlengkapan pulangnya itu. Jadi si selimut, kemudian 1 set baju untuk pulangnya, 1 set baju untuk pulang. Kemudian selampai juga aku taruh sini, dan si diaper creamnya juga aku taruh sini. Nah, itu memudahkan kalau nanti nyari, karena nanti bisa kelihatan juga di sini. Dan kita pun kalau udah packing kayak gini perlu buat ngasih tahu suami kita gitu kan, apa aja yang kita bawa. Terus nanti kita kasih tahu untuk ini untuk nanti bayi pulangnya, kasih ini ke perawatnya gitu kan. Kemudian selanjutnya untuk pampers sama tisu basah ini disatuin. Jadi disatuin ini biar memang memudahkan juga gitu pada saat suami mau bawa. Kalau pas ditanya tuh ini tisu basah dan si pampersnya itu dalam satu tempat. Kemudian satu lagi ini 1 set cadangan baju-baju bayi tadi gitu kan. Jadi aku pisahin dari 1 set yang untuk pulang itu. Ini ada baju tadi 2 pasang, kemudian aku bedongnya sini cuma bawa, totalnya bawa 2 ya, 1 untuk pulang, sini 1 untuk cadangan, topi, kemudian kaos dalam newborn. Oke, jadi ini perlengkapan untuk si babynya udah selesai. Kemudian perlengkapan untuk ibunya apa aja sih yang perlu dibawa? Jadi yang pertama yaitu adalah daster. Aku bawa daster 2 sama baju tidur kancing depan gitu kan, celana itu 1. Jadi aku bawa baju istilahnya kayak baju tidurnya atau buat salin di sananya. Ini aku bawa 3. Dasternya juga aku daster yang panjang, cuman lengannya pendek. Nanti biasanya aku pakai jaket atau pakai cardigan gitu. Kemudian bawa bergonya ini aku bawa 1 aja, 1 lagi biasanya aku langsung pakai ketika aku datang ke sana gitu kan. Ini 1 buat salin di sana. Kemudian bawa 1 baju untuk pulang, bawa pembalut maternity. Aku ini bawa yang 10, bawa yang lebih kecilnya gitu kan, biar lebih gampang juga. Walaupun habisnya di sana tinggal beli, tapi kalau untuk 1 hari rasanya ini udah lebih dari cukup ya. Kemudian bawa handuk. Nah di sini aku bawa bra sama celana dalam, bra menyusui sama celana dalam. Ini sih sesuai kebutuhan aja berapa. Aku di sini bawa 2
diagram menyusui sama 3 celana dalam. Jadi di satu tempatin gini. Kemudian bawa kaos kaki. Jadi aku bawa 2 kaos kaki, 1 kaos kaki untuk pulang, takutnya kan nanti pas pulang tuh entah itu kotor, basah atau apa. 1 lagi untuk salin ketika beres persalinan atau misalkan ketika tidur gitu, aku perlu bawa si kaos kaki ini. 2. Selanjutnya adalah samping sarung. Nah, jadi ini pas lahiran pertama pun aku pakai ini. Jadi biasanya pas kesana tuh aku ganti baju nih sama daster untuk lahirannya, pakai kerudung ngeblus sama pakai si sarung ini gitu. Ini aku bawa 2 aja. Kemudian yang terakhir alat mandi, jangan lupa ini aku bareng sama suami ya. Si alat mandinya ini aku satuin semuanya di sini. Jadi segitu aja yang persiapan ibu butuhin. Jadi ini aku masukin yang emang nanti aku semuanya masuk dalam satu koper gitu. Untuk perintilan lainnya biasanya aku bawa di tas yang nanti mudah banget buat aku keluarin gitu, atau yang emang bakal aku pakai lebih sering gitu kan, harus banget satu koper. Nah ini juga aku masukin di satu tas travel bag gini. Nah di satu tempat travel bag ini aku simpan untuk si perlengkapan ibunya. Jadi cuma satu tempat ini untuk semua kebutuhan aku. Yang pertama aku taruh handuk dulu. Ini ada soket maternity-nya. Kemudian aku simpan baju pulang. Ini dasternya. Ini berbo. Kemudian ini samping jarik. Sini kaos kaki. Dan di sini air mandi plus kalau alat mandi nggak cukup biasanya nanti di luar. Jadi ini perlengkapan si ibunya, cukup satu si travel bag ini. Selanjutnya adalah perlengkapan untuk ayahnya. Nah untuk perlengkapan ayahnya apa aja yang perlu dibawa. Jadi yang pertama itu adalah handuk, kemudian sejadah travel sama sarung, kemudian baju untuk tidur. Baju untuk tidurnya di sini bawa 1 training sama kaos panjang, kemudian sama daleman. Kalau baju pulangnya biasanya suami aku suka pakai yang ketika baju perginya. Jadi kalau habis baju pergi pakai, udah beres lahiran langsung salin sama baju tidur, besoknya langsung pulang itu pakai baju yang pas perginya. Kemudian sleeping bag ini buat tidurnya, karena pengalaman yang pertama itu dingin banget kan, tidur di lantai dialasin sama sejadah dan sejadahnya tipis. Jadi akhirnya yaudah yang sekarang kita bawa sleeping bag buat suami aku tidurnya biar lebih anget aja gitu, lebih nyaman. Kemudian udah selesai sama, jadi dimasukin dalam satu travel bag perlengkapan suami aku gitu. Ini perlengkapan yang masuk koper. Kalau perlengkapan pribadi kayak itu pencucinya, pelembab gitu kan, atau hairspray biasanya suami aku itu biasanya di kantong kecil dianya. Yang pertama handuk, di sini handuknya ukurannya yang sedang ya, saya nggak yang besar tapi nggak yang kecil juga gitu ya. Cukup aja untuk mandi. Handuk, kemudian sarung, baju dan daleman ya udah di sini. Ini untuk si trainingnya. Kemudian kalau si sleeping bag ini aku terpisah nanti di dalam koper, cuman gak masuk travel bag ya. Dan ini aku bawa tas untuk baju kotor gitu. Aku masukin di sini karena masih ada space kosong. Nah, aku bawa 2 sama kresek nanti terpisah ini. Jadi ini perlengkapannya, perlengkapan suami aku, kemudian ini perlengkapan aku, dan juga ini perlengkapan bayi aku gitu. Jadi ini aku masukin dalam satu koper semuanya perlengkapannya. Kita coba masukin ya ke dalam kopernya, muat apa enggak semuanya. Ini aku ukurannya enggak yang terlalu besar, pakai yang
kecil, tapi semoga aja muat ya. Jadi ini kopernya aku koper kecil. Yang pertama aku masukin perlengkapan aku di sini, sama perlengkapan suami di sini. Kemudian di sini adalah untuk si perlengkapan baby. Sama si sleeping bag. Jadi ini satu koper itu udah muat semuanya ya. Saya coba bisa apa tidak. Nah ini adalah satu tas yang aku bawa untuk ke rumah sakit gitu. Kemudian untuk tambahan perintilan kecilnya apa aja yang aku bawa, biasanya aku bawa di sini. Jadi cuman bawa tas kayak gini aja. Ini isinya juga si perlengkapan tambahan yang emang biar mudah dibawanya atau mudah diambilnya gitu kan, yang emang mungkin nanti sering aku pakainya. Jadi aku masukin sini apa aja perlengkapannya. Aku turunin dulu ini ya sebentar. Nah untuk perintilan lainnya mungkin aku masukin di tas yang berbeda, yang nanti mudah dibawa, diambil, atau yang sering dibutuhin aku masukin tas ini aja, tas yang memang aku bawa gitu, aku pakai gitu kan. Jadi apa aja. Nah pertama tuh aku bawa USG terakhir saat kontrol. USG terakhir saat kontrol aku bawa ini. Terus kayak sebenarnya kayak berkas-berkas kakak kayak gitu, tergantung dari rumah sakitnya perlu apa enggak gitu kan, sebenarnya enggak. Jadi aku bawa ini. Kemudian bawa pengantar untuk rawat inapnya, pengantar rawat inap serta rujukannya karena aku pakai BPJS. Jadi di sini bawa pengantar rawat inap sama rujukan dari si Vaskeswanya, takut nanti ditanyain rujukannya. Kemudian kartu BPJS jangan lupa, jadi satu kartu KTP, kartu BPJS, ATM dan lain-lainnya dibawa. Kemudian aku selalu bawa kipas karena kadang kalau lagi panas banget atau misalkan ruangannya sharing banyakan, itu perlu banget kipas. Kemudian bawa charger, bawa PB, masker jangan lupa, meskipun sudah nggak COVID tapi masih di rumah sakit tuh masih wajib pakai masker. Kemudian ini alat makeup aku cuma bawa dikit, jadi kayak cuma bawa pelembab, bedak sama lipstick aja gitu. Di sini pouch kecil sama tisu basah dan tisu kering untuk aku sama suami aku gitu kan. Kalau tadi untuk babynya ini tisu basah keringnya, kalau nanti aku butuhin gitu, aku makan sambil aku butuh tisu basah tisu keringnya, aku bawa di sini. Selanjutnya kunci. Jadi perintilan ini yang masuk tas yang memang nanti bakal sering aku pakai atau aku butuhin, jadi nggak harus bongkar koper gitu. Nah, aku masukin ke sini semuanya. Ini biasanya aku masukin sini juga. Oke, jadi segitu perlengkapan persiapan lahiran aku yang harus dibawa. Semoga membantu teman-teman yang lagi mempersiapkan kelahiran juga. Semoga lancar, sehat. Doain juga ya, semoga lahirnya lancar, sehat, normal, sehat, tidak ada kurang satu apapun. Amin Allahumma amin. Sehat-sehat juga buat semua ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.